Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu contoh berikut. Nah, contohnya jika kalian diminta untuk menghitung integral garis lintasannya tertutup ya, dari x kuadrat min y kuadrat dx plus 2xy dy. Kurva dibatasi oleh daerah R nih. R-nya itu adalah dari 0,1 untuk x dan dari 2x kuadrat sampai 2x untuk y. Nah, kalau dilihat sepintas seperti ini, sulit mengerjakan integral garis ini dengan menggunakan yang materi kita sebelumnya, integral garis ya. Nah, itulah gunanya teorema Green. Jadi untuk mempermudah soal-soal integral garis yang seperti ini. Nah, gimana caranya? Pertama kalian harus gambarkan dulu nih daerah R-nya. Tada, itulah daerahnya ya. Jadi ini x sama dengan 0 ya, sumbu y itu kan x sama dengan 0. Kemudian kita garis x sama dengan 1. Jadi di sini 1 ya. Nah, untuk y-nya ini kan kurva 2x kuadrat. Jadi kalau mau menggambar kurva 2x kuadrat itu dari kurva dasar y sama dengan x kuadrat, kemudian kamu kecilkan saja kurvanya ke atas ya. Dan ini garis y sama dengan 2x. Jadi dia bertemu di titik x-nya 1 dan y-nya 2. Nah, makanya daerah yang kecil ini, daerah yang saya harus lihat itu adalah daerah R-nya. Dan kalian diminta untuk menghitung integral garis dari fungsi ini yang dibatasi oleh daerah ini. Nah, kita gunakan teorema Green. Nah, kalian punya M-nya ya. Ini M kalian. Ini N-nya. Nah, M-nya itu kita diminta untuk diturunkan terhadap Y dan N-nya itu diturunkan terhadap X. Oke? Berarti apa nih? Min 2Y. Oke? Dan dia 2Y. Nah, lalu kita langsung ke rumusnya. Rumusnya apa sih? Integral garis C itu rumusnya adalah double integral terhadap daerah R ya. Apa tadi? D do n per do x min do m per do y dA. Oke, berarti kita masuk ini 2y min ketemu min plus dA. Oke. Nah, berarti 4y dA. Nah, dA ini kan dx dy atau dy per dy dx. Terserah kalian mau yang mana dulu. Misalkan nih, kalian masih ingat kan cara mengerjakan integral lipat 2? Misalkan saya pengennya dy dx dy duluan ya. Berarti ini 4y. Kita harus temukan batasnya. Kalau dy duluan, berarti kita harus cari batas y-nya dulu. Nah, untuk mencari batas y-nya berarti kita bergerak dari bawah ke atas. Nah, pergerakan kita ketemu apa dulu nih kurvanya? Bertemu dengan 2x kuadrat terlebih dahulu ya. Berarti batas bawahnya adalah 2x kuadrat. Setelah itu berakhir di garis y sama dengan 2x. Jadi batas atasnya 2x. Jadi kalau misalkan kita mulai dari dy duluan, batas-batas mereka harus bentuknya y sama dengan. Oke, yang kita masukkan adalah ininya. Gitu, ke sini. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakannya x duluan nggak apa-apa. Nanti kita lihat bagaimana. Untuk x-nya berarti dari kiri ke kanan. Kita ketemu pertama kali di ini ya, kan daerahnya ini. Berarti
ketemu pertama kali di mana? Di garis X sama dengan 0. Titik 0 berakhir di ini kan? Titik ini berakhir di X sama dengan 1. Nah, misalkan nih, saya maunya dx duluan deh, Bu. Boleh. dx dy. Oke. Berarti kita bergerak dari kiri ke kanan. Dari kiri kita ketemu garis ini, ya enggak? Nih garis ini. Si y sama dengan 2x. Nah, karena kita memulainya dx, kan batasnya y sama dengan 2x. Oke. Nah, karena batasnya x sama dengan, berarti kita harus mengubah. Berarti x sama dengan y per 2. Berarti batas bawahnya adalah y per 2. Seperti itu. Terus kok saya mondar-mandir ya. Nah, terus berakhir di mana? Di ini nih, y sama dengan 2x kuadrat. Y sama dengan 2x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan y per 2. Ya, nggak kelihatan. Nah, berarti x kuadrat sama dengan akar y per 2. Nah, masukin ke sini. Akar y per 2. Itu. Ini batas. Fungsinya sama ya, 4 ya. Nah, terus batas y-nya apa? Kita bergerak dari bawah ke atas. Y-nya kita ketemu di 1 dan berakhir di 2. Berarti batasnya 0, 2. Nah, dua hal yang berbeda ini kalau dikerjakan pasti nanti hasilnya sama gitu. Nah, coba kita kerjakan ini dulu ya. Berarti kita mengerjakan dy. Nah, 4y itu apa sih integralnya? Ya, apa integralnya? Itu 2y kuadrat dengan batas 2x kuadrat dan 2x. Nah, ini dulu selesaikan, baru kalau sudah kita integralkan terhadap x-nya. Apa ya? 2y kuadrat, masukkan batas atasnya dulu. Min, baru batas bawahnya. Nah, dua dikali 4x kuadrat 8x kuadrat ya, min 2 dikali 4x pangkat 4 8x pangkat 4. Oke, baru kita integralkan terhadap dx. Jadi 8 per 3x pangkat 3 min 8 per 5 x pangkat 5 dengan batas 1 dan 0. Berarti 8 per 3 dikurang 8 per 5 sama dengan, kita jadikan 40. Kok 40? 15, sorry. 40 dikurang 24. 16 per 15. Seperti itu. Jadi, integral garis ini yang dibatasi dengan kurva ini adalah hasilnya 16 per 15. Oke.